Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya, sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Sio Kuda di bulan Juni 2020 ya. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok, oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Untuk kamu Sio Kuda, kita ambil yang paling tengah. Ada kartu surat ya, berarti bisa jadi kamu menunggu kabar ya, entah itu dari seseorang ataupun kamu menunggu kabar dari lamaran kerja kamu, atau kamu mendapat kabar dari orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu ya. Kita lihat di sini. Selanjutnya, biar nyambung ceritanya, kita ambil lagi. Oh, ada kartu ikan ya. Kartu ikan ini kartu keberuntungan ya. Kayaknya sih dari sio naga, ular sampai ke kuda ya. Selalu keambil kartu ikan ini ya. Ini saya sesuai request aja ya. Jadi siapa yang minta duluan sionya ya saya usahakan untuk duluan gitu ya. Jadi mohon sabar untuk yang lainnya ya. Saya melihat di sini kamu lagi menunggu gitu ya, menunggu hal baik, menunggu kabar baik gitu ya tentang finansial gitu, tentang keuangan kamu gitu ya. Atau kamu mau bekerja sama dengan orang, ataupun kamu ada tender bersama dengan orang. Saya lihat keberuntungan akan datang untuk kamu di bulan Juni gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, kamu tenang aja, kamu enjoy aja gitu ya. Kamu akan mendapatkan kabar baik ya, sesuatu yang selama ini kamu impikan. Soal rezeki juga saya lihat di bulan Juni kamu akan mendapatkan rezeki yang kamu harapkan gitu ya. Jadi kalau keadaan kamu kemarin-kemarin agak stuck gitu ya, agak kurang bagus dalam hal finansial, agak terganggu, nggak usah terlalu membuat semangat kamu hilang gitu ya. Karena ada hal baik yang saya lihat di sini ya, ada hal baik yang bisa kamu dapatkan gitu. Coba kita ambil kartu berikutnya ya, biar nyambung ceritanya. Ya, di sini ada kartu bunga lili. Kartu bunga lili ini bisa jadi menandakan orang yang usianya lanjut ya. Jadi kamu harus lebih memperhatikan kalau kamu masih ada orang tua gitu ya, atau di keluarga kamu ada yang umurnya sudah lanjut gitu ya. Kamu harus perhatikan karena saya melihat di sini akan ada yang terganggu kesehatannya gitu ya. Dan hoki kamu sebenarnya bagus ya, tapi karena di sini ada bunga lili, kamu harus menunggu yang saya lihat ya. Kamu berharap ya keberuntungan itu segera datang, tapi ini bunga lili ini menandakan proses ya. Jadi segala sesuatu yang kamu harapkan itu mungkin bulan Juni ini akan kebuka jalannya, tapi bukan berarti langsung kamu dapatkan rezeki besar ini. Sepertinya kamu harus menunggu proses ya, menunggu ibaratnya tuh ada hal yang harus kamu lalui dulu gitu ya untuk kamu mendapatkan keberuntungan ini. Dan saya lihat di sini bisa jadi memang kamu punya ibarat kata tuh hoki gitu ya. Mungkin hoki kamu ini belum bisa kamu dapatkan untuk dalam waktu dekat gitu. Jadi semua itu adalah rahasia dari alam semesta gitu ya. Kartu surat ini juga menandakan sebuah rahasia gitu ya. Jadi keberuntungan kamu itu masih ibaratnya belum kebuka untuk kamu, tapi akan ada proses yang kamu jalani untuk mendapatkan kartu ikan ini ya. Apapun keadaan kamu sekarang ini, saya rasa tetap aja harus optimis gitu ya, harus positif.
dalam melangkah gitu ya. Nggak perlu kita mengejar sesuatu dengan ego kita ya, kita akan capek sendiri. Tapi ikutin aja aliran air mengalir gitu ya. Ibarat kata tuh ya, jalannya gimana ya ikutin aja ya. Karena di bulan Juni saya melihat ada hal yang membuat kamu ya sedikit lega gitu ya. Kalau keuangan ya ada ya, rezekinya bagus gitu ya. Cuma mungkin kamu harus sedikit menunggu, sedikit sabar untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang kamu kerjakan ataupun usaha yang kamu kerjakan. Kamu harus sabar gitu ya. Jangan, ibaratnya begini ya, kadang-kadang kita semangatnya hilang ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Bukan salah nasib kamu, bukan salah keberuntungan kamu. Yang saya lihat di sini keberuntungan kamu bagus, kartu ikan, cuma belum bisa dalam waktu dekat gitu ya. Intinya bulan Juni kebuka jalan ya, kita harus bersyukur. Berarti proses yang kita jalanin ini nggak sia-sia gitu ya, hanya menunggu waktu ya. Kartu bunga lili ini proses ya, maksudnya ada waktu yang harus kita korbankan untuk apa yang kita inginkan. Oke? Jadi nggak perlu khawatir, kamu jalanin aja ya. Segala sesuatu yang kamu tunggu-tunggu akan ada berita baik ya. Minimal kebuka jalan di bulan Juni. Soal rezeki saya melihat ada peluang rezeki, bahkan peluang rezeki besar. Tapi karena di sini ada bunga lili ya, lambat gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan peluang ya kita harus bersyukur juga. Nggak ada yang instan hidup ini, nggak ada yang bin salabin gitu ya. Harus ada proses, harus ada perjuangan, harus ada waktu kita yang kita korbankan. Oke? Jadi untuk pekerjaan, kalau kamu lagi menunggu kabar baik, kamu akan mendapatkan kabar baik itu ya, akan mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau untuk rezeki yang besar, saya lihat ada peluangnya. Walaupun di bulan Juni ini mungkin nggak langsung besar, tapi saya melihat proses mulai di bulan Juni kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau ya. Bunga lili ini kamu harus memperhatikan orang yang usianya lebih tua dari kamu di dalam lingkungan keluarga kamu, karena saya lihat akan ada yang terganggu kesehatannya ya. Lebih memperhatikan orang tua ya. Kalau kamu masih ada orang tua atau ada akong ama atau ada saudara yang lebih berumur dari kamu ya, sepertinya mereka membutuhkan perhatian yang lebih dari kamu. Oke? Sekarang kita lanjut ke urusan asmara ya. Di sini saya melihat kamu akan mendapatkan kabar dari seseorang yang saya lihat ini usianya beda jauh dari kamu ya. Tapi dalam hal finansial saya melihat orang ini mapan ya, dia punya ibaratnya materi yang cukup gitu ya. Dan ini adalah pilihan untuk kamu ya. Ketika mencari pasangan hidup ya, kita nggak harus seumur ya, nggak harus gimana gitu ya. Kalau saya lihat di sini, kalau memang dia bisa mengayomi kamu, kamu bisa aman dalam hal finansial, nggak ada salahnya walaupun dia duda kayak, ataupun dia ibaratnya ya ngomong harusnya ya perjaka tua gitu, tapi kan dia mapan gitu ya, dia bisa menghidupi kamu, kenapa enggak ya. Intinya mencari pasangan itu kita melihat ya ibarat kata tuh hal baik, hal positifnya gitu ya, jangan melihat kekurangannya ya. Walaupun dia seumur sama kamu, kalau finansial dia nggak bagus juga akan jadi masalah untuk kedepannya. Untuk kamu yang single parent juga saya melihat kamu berhubungan orang yang lebih tua ya gitu. Tapi hati-hati, mungkin kamu harus melihat gitu, jangan dari hal keuangannya aja. Kalau memang dia sudah berkeluarga ya kamu harus mempertimbangkan gitu, apakah iya kamu bisa menjalani hidup menjadi orang yang ibaratnya orang ketiga dari keluarga orang gitu ya. Itu tergantung pilihan di tangan kamu ya. Tapi secara finansial kamu bisa mengandalkan orang ini ya. Dan saya lihat kamu mendapatkan keberuntungan ketika kamu dapat dia. Kamu tidak pusing dengan ekonomi kamu, karena orang ini benar-benar keadaan ekonomi dia sangat mapan gitu ya. Jadi satu hal, kita perlu mempertimbangkan segalanya ke depannya. Kalau memang kamu serius sama dia ya kamu harus
tahu baik buruknya gitu ya. Jangan hanya memikirkan materi aja gitu ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu ataupun mencuri sesuatu dari hak orang ya, punya orang ya, kita nggak akan bisa selamanya bahagia. Mungkin ya sesaat kita bisa bahagia, tapi selanjutnya mungkin hidup kita akan penuh dengan masalah. Itu kalau kamu berhubungan dengan orang yang sudah berkeluarga. Intinya seperti itu aja. Jangan lupa diri, kalau saat ini kamu tercukupi finansial ya kamu harus menabung gitu ya, gitu. Dan untuk kamu yang single ya, ini pilihan untuk kamu. Ada orang yang berumur mungkin yang mendekati kamu, tapi mungkin kamu agak sedikit ragu, bimbang gitu ya, karena perbedaan umur yang cukup lumayan gitu ya. Semua kembali ke diri kamu. Oke? Ini tidak akan semuanya bisa mengalami ini, tapi akan sebagian orang aja yang bisa mengalami tebaran ini ya. Jadi lebih bijak untuk menanggapi sebuah tebaran. Ini bukan personal reading, jadi kamu harus ibarat kata tuh luas pemikirannya gitu ya. Silahkan mau personal reading kalau seandainya ini cocok, tapi kalau enggak usah dipikirin ya. Toh banyak channel lain yang mungkin bisa cocok dengan kalian semua gitu ya. Saya mau ngucapin mohon maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga berkah Idul Fitri ini kita dapatkan semuanya ya. Dan tetap stay di rumah ya. Keadaan belum membaik. Mungkin di bulan Juli ya Corona akan membaik ya, kita bisa leluasa untuk kemana-mana gitu ya. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.